Oke, lanjut di bagian terakhir nih teman-teman. Jadi teman-teman harus simak semuanya sampai selesai ya, karena ada tahap selanjutnya nih tentang baceman yang harus ditinjak lanjuti setelah kita membacem, dan tidak hanya dibacem saja. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang ingin jualan angkringan, inilah cara memasak menu angkringan untuk berjualan. Lanjut teman-teman, nanti kita lihat hasilnya semuanya, bagaimana hasilnya teman-teman ya. Sampai tahu sudah digoreng harus kita perhatikan nih, takut gosong. 5-6 menit teman-teman goreng ini, tapi tergantung kadar air dalam tahunya teman-teman ya. Ini sudah nih, sudah harus diangkat teman-teman, sudah harus diangkat nih. Yuhu mantep, diangkat sampai sudah selesai nih teman-teman. Kelas ini sampai udah mau selesai nih, udah tahap tahu teman-teman. Tahu bumbu udah pada tahu kan teman-teman. Kalau nyuci ucus gue yakin teman-teman pasti bisa lah, cuma nyuci rebus. Gue jelasin dah tentang nyuci. Sekarang dah gue jelasin untuk nyuci ucus ya teman-teman ya. Gue maaf nggak bisa videoin untuk nyuci ucus dan ati ampela. Teman-teman juga pasti bisa teman-teman ya, cuma dicuci bersih langsung direbus ya teman-teman ya. Setelah direbus itu cukup mendidih langsung angkat teman-teman, cukup mendidih langsung angkat, cuci lagi, udah cuma gitu aja teman-teman. Bebas teman-teman mau tambahin serai atau jahe pada saat merebusnya juga boleh, kalau enggak juga boleh, karena kita saat membacanya juga sudah ada serai dan jahe. Jadi untuk mencuci ucus, ati ampela dan kepala kulit cukup mencucinya dengan bersih teman-teman ya, mencuci dengan bersih. Habis dicuci direbus teman-teman, direbus, habis direbus ya teman-teman ya. Habis direbusnya itu cuma sampai mendidih, jadi nggak konsen nggak ngomong sambil naruh ceker. Direbusnya itu cukup sampai mendidih. Setelah mendidih langsung angkat, nggak usah nunggu mendidih sampai berjam-jam atau bermenit-menit. Setelah mendidih langsung angkat saja ya teman-teman ya. Ini proses terakhir, alhamdulillah teman-temannya berjalan lancar. Walau ada kendala-kendala sedikit tapi nggak gue videoin, kayak seperti tadi ada api yang menyambar. Itu kendala-kendala kecil biasa teman-teman, namanya kita hidup ya, kita perlu belajar dari semua itu. Walaupun ada kendala itu ada pelajaran supaya kedepannya kita menjadi lebih baik teman-teman ya, lebih bersih, lebih apik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang gua lagi ngegoreng ceker. Kalian nusukin yang lain lah, tadi kan nusukin sudah tahu semua ya teman-teman ya bagaimana. Dan gue mau terusin lagi nih, gue skip dulu teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya seperti tempe dan tahu juga belum gue tusukin teman-teman ya. Ntar nunggu sekalian nunggu matang nih ceker. Kalau tempe dan tahu sudah matang udah diangkat. Sekarang gue skip dulu videonya, gue pengen nusukin ati ampela dan juga kikil teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, ini seperti ceker sudah matang dan harus diangkat nih teman-teman ya. Gue juga ingin nyambel nih setelah ceker nih. Nah ceker malah jangan lama-lama banget teman-teman, 2 menit juga udah teman-teman ceker pada meledak teman-teman. Ini contohnya nih berarti udah matang banget ya teman-teman, meledak teman-teman. Ini udah matang teman-teman ya. Nah gini teman-teman ceker, aduh mantep banget ini teman-teman. Harus saja ceker. Skip lagi teman-teman, gue ingin uang sambal. Oke teman-teman, sekarang tinggal nusukin tempe dan tahunya nih teman-teman. Tempe dan tahunya, sebelum tempe dan tahunya gue tusukin, tadi kan kita memasukkan kulit yang belum ditusukin teman-teman ya. Jadi gue ngasih contoh aja kalau kulit gula merah ya. Oke lanjut teman-teman, tadi ada yang nongol dari jendela. Balik lagi kita ke kulit. Jadi kulit yang belum ditusukin teman-teman ya, kulit yang belum ditusukin seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menusukinya dalam keadaan banyak bumbu teman-teman ya. Ini kulit lumayan tebal, jadi nggak terlalu susah-susah banget. Kalau tebal akurat teman-teman. Nah kalau misalnya ada bumbunya teman-teman ya, nusukinya agak gimana ya, namanya ada bumbunya teman-teman ya, kita pegang-pegang bumbu. Apalagi kalau pas ke bagian utusnya itu tipis, itu sangat agak lebih sulit, tingkat kesulitannya 2 kali lipat teman-teman. Dan kalau misalnya kita nusukinnya udah di
udah dibaca begini teman-teman ya, bumbu itu terasa di hati gue tuh terotak-atik sama jari jemari gue gini teman-teman. Gue tadi masak udah gue upayakan untuk menyerap sempurna, gara-gara gue tusukinnya sebelum gue tusukinnya sesudah dibacem begini. Jadi kayaknya tuh bumbu tuh jadi gue pegang-pegang lagi gini teman-teman. Beda halnya seperti ati ampela atau tempe lah gini teman-teman. Walaupun kita tusukinnya setelah dibacem kan dia tinggal dipegang doang, dipegang sekali, tusuk. Nggak seperti kulit tadi sampai kita cemek-cemekin ya teman-teman. Jadi kayaknya kesannya gue lebih baik ditusukin dulu sebelum dibacem, tinggal dilap doang. Oke, lanjut kita ke tempe tahu. Untuk tempe gua tuh sistem apa ya, kalau gua tempe itu ditusukin dulu gini teman-teman. Tempe bacem jadi goreng ini mantep banget, bacemnya maksimal banget ya teman-teman, bener-bener maksimal banget nih bacemnya, warnanya juga melekat banget. Untuk tempe teman-teman, gue tusukin dulu sebelum dijual. Karena kenapa gue tusukin dulu? Kalau rasa sama saja teman-teman, tidak mempengaruhi. Cuma kalau ditusukin dulu, gue senangnya kalau ditusukin tuh jadi apa ya, simple gitu. Gue tinggal bakar, pengunjung juga makanya nggak nyentuh tempenya, tangannya nggak terlalu kotor karena bumbu tahu bulat. Oke, lewat dulu. Jadi pengunjung juga makanya gampang. Gua ngebakarnya juga gampang. Kalau misalnya udah ditusukin teman-teman, ngebakarnya lebih simple, sama seperti tusukan lain ngebakarnya ya teman-teman ya. Kalau udah sore di sini banyak banget tukang tahu bulat teman-teman, kadang tukang bolet, tukang ubi gitu teman-teman. Untuk tahu sama, tahu juga sama, gua tusukin dulu teman-teman ya. Nah, untuk tahu tiga sudah mantep teman-teman ya. 3 tusuk teman-teman tahu. Simple teman-teman, kalau udah ditusukin dulu simple. Jadi dibakar tinggal bakar ya kan, ngebumbuin tinggal ngoles ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ditusukin dulu, otomatis kita harus menyediakan capitan ya. Gue juga ada capitan sih, cuma kan kalau begini lebih simpel, tinggal ngambil aja. Jika banyak suara anak kecil, maklumin teman-temannya, sudah sore, anak-anak bermain lagi di samping rumah atau samping kontrakan ini. Jendela gue buka juga biar nggak terlalu gelap teman-teman ya. Ini proses terakhir teman-teman ya. Alhamdulillah lancar teman-teman sampai akhir ini teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah apalagi prosesnya udah nggak ada lagi teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ikutin langkah-langkah yang gua lakuin tadi, insya Allah nggak akan gagal ngebacem lah teman-teman ya. Ya kurangnya sedikit ya wajar teman-teman, kita nggak akan sempurna dalam melakukan hal teman-temannya. Seperti misalnya telur puyuh begini hancur keluar kuningnya, terkadang tapi dari sononya juga saat kita kupasin kebuka putihannya, kuningnya jadi keluar teman-temannya. Itu wajar teman-temannya. Ini untuk tahunya juga nggak ada yang hancur, tempe juga nggak ada yang hancur, ati ampelanya tidak ada yang hancur, minus sedikit doang teman-temannya. Telurnya juga minus sedikit, cuma 2 telur nih. Ini juga dari sananya gua tadi ngupasin udah kebuka putihannya jadi keluar telurnya, telur kuningannya teman-teman ya. Kulitnya juga nggak ada yang lepas. Alhamdulillah lancar teman-teman ya. Pokoknya prosesnya yang penting ikutin saja. Ini tahu ada yang hancur nih, sepasang cuma bisa disambung ya teman-teman, namanya tahu hancur begini tinggal sambung saja sesuai dengan sambungannya, disambung. Ini video lama banget teman-teman, udah 48 menit. Namanya kita belajar ya, kalau misalnya nggak bener-bener apa ya, pokoknya bener-bener maksimal lah kita belajar lah gitu, teliti dan biar jelas sampai detail sedetail lah gitu. Gue mau tuh sampai sedetail-detailnya di kelas WhatsApp ini teman-teman. Gue nggak mau setengah-setengah untuk memberitahu ini semua teman-teman, untuk nge-share ini semua di kelas WhatsApp ini teman-teman. Kita belajar bersama di sini dan gue nge-share pengalaman gue selama gue menggeluti bidang angkringan dan selama gue memasak menu angkringan ini teman-teman ya, baceman angkringan ini. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai semua.
nanti gua akan kasih tahu di pencahayaan yang bagus teman-teman, karena ini kan pencahayaannya simpang siur gitu. Kadang kalau dari sini beda tuh, ya kan, tuh pencahayaannya beda-beda, dari sini beda, nah, sana beda teman-teman. Nggak pasti pencahayaannya teman-teman, supaya lebih teksturnya lebih jelas. Cuman ini teksturnya bener-bener udah top, udah nggak gagal nih teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, dilancarkan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kelas ini teman-teman.